Aura di tubuh Luming membubung ke langit seperti tombak panjang yang hendak menembus langit dan bumi. Merusak, hancurkan, teriak Luming. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu emas yang menyilaukan saat ia mencoba melepaskan diri dari ikatan dan menerobos ke alam Tirk surgawi. Namun, saat aura Luming meledak, cahaya 7 warna tiba-tiba muncul di sekelilingnya dalam radius 1 juta mil. Cahaya warna-warni itu menyelimuti Luming, membentuk tekanan mengerikan yang menekan dan mengikatnya. Ini adalah kekuatan Dao surgawi. Dao surgawi ingin menghentikan Luming dari menerobos. Dao dominasi terlalu menakutkan. Itu seharusnya tidak muncul di tempat-tempat seperti alam surga dan alam dewa jahat. Itu karena begitu seseorang melangkah ke alam kaisar surgawi dengan Dao dominasi, seseorang akan dapat mendominasi langit dan bumi, bahkan Dao surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan diizinkan oleh Dao surgawi. Dao surgawi harus menghentikannya. Tekanan yang mengerikan terus menekan Luming. Bahkan membentuk rantai tak terlihat yang melilit Luming. Hancur, hancur. Luming berteriak keras dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan. Ledakan, ledakan, ledakan. Rantai tak kasat mata di tubuh Luming terus-menerus putus. Namun, setelah hancur, rantai lainnya muncul. Asyik. Otot dan tulang Luming bergetar cepat dengan frekuensi lebih dari 50 miliar kali per detik. Getaran hebat tersebut menghasilkan kekuatan mengerikan yang menghancurkan rantai tak kasat mata yang melilitnya. Pada saat yang sama, Luming memadatkan tombak panjang di tangannya dengan kekuatan penguasanya. Asyik, tombak panjang itu bergetar dan menyapu ke segala arah. Luming ingin melepaskan diri dari belenggu Dao surgawi. Wus, wus, wus. Sinar cahaya tombak melesat ke langit dan menyebar ke segala arah. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya menembus lubang di langit dan bumi. Dia mulai membuat terobosan. Di kejauhan kehampaan yang gelap, sang naga leluhur segera merasakannya dan memperlihatkan ekspresi gembira. Pada saat yang sama, leluhur dewa non-manusia juga merasakannya, dan wajahnya menjadi gelap. Tidak semudah itu untuk menerobos alam surga dengan Dao dominasi. Dao surgawi tidak mengizinkannya. Leluhur dewa non-manusia berkata dengan dingin. Benarkah begitu? Ya, jawab sang naga leluhur. Pada saat yang sama, dia mengulurkan cakar naganya dan bertukar pukulan dengan leluhur dewa non-manusia. Di puncak kekuasaan naga, cahaya tombak Luming semakin kuat dan kuat. Kekuatan setiap gerakan yang dia lakukan dengan seni simbol pertempuran diperkuat dan diperkuat. Kekuatan setiap gerakan sangat mengerikan, dan terus-menerus menghancurkan kekuatan Dao surgawi. Belum cukup, masih belum cukup. Aku harus mengaktifkan kekuatan tempur ganda. Pikiran Luming sedang berpacu. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari belenggu Dao surgawi. Dalam hal ini, dia tidak bisa menerobos sama sekali. Luming terus melepaskan formula pertempuran, berharap untuk memicu kekuatan tempur ganda. Kemungkinan Luming memicu penggandaan. Setelah sekitar 8 atau 9 kali, kekuatan tempurnya sekitar 1/10. Tiba-tiba, Luming merasakan semangat juang yang tak berujung meledak dari tubuhnya. Semangat juang ini berubah menjadi kekuatan, menyebabkan kekuatan Luming meningkat pesat. Formula pertempuran telah berhasil diaktifkan. Kekuatan tempur ganda, meledak. Asyik, tombak panjang di tangan Luming tersapu. Kekuatan Dao surgawi di segala arah terus-menerus hancur. Bas, wus. Kemudian, tombak panjang Luming bergetar. Cahaya tombak yang tak berujung menerobos udara dan menembus kehampaan, menghancurkan kekuatan jalan surgawi satu per satu. Ledakan, aura di tubuh Luming semakin kuat. Bagaimana itu mungkin? Di dalam kehampaan yang gelap, mata leluhur dewa non-manusia itu terbelalak tak percaya. Luming benar-benar akan melanggar batasan Dao surgawi. Hahaha, Zulong tertawa liar. Murderhak, cepat singkirkan kedua wanita itu dan bunuh Luming. Ada yang tidak beres. Leluhur dewa non-manusia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke hati darah leluhur suci. Pada saat ini, hati darah leluhur suci masih terkunci dalam pertempuran sengit dengan Sik Nianxing dan Sik Nianjun. Kilatan ganas muncul di mata leluhur suci berhati darah saat dia mendengar transmisi suara leluhur suci non-manusia. Kalian berdua jalang, beraninya kalian menghalangiku. Mati, mati. Dik, gerobak darah leluhur suci meraung.
Aura mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan cahaya darah yang tak berujung menyebar dan membakar. Bakar kekuatan Sen. Zulong sangat marah. Luka-luka leluhur suci Blue Death belum pulih sepenuhnya karena tidak ada cukup waktu. Dia mungkin bisa pulih dalam beberapa ratus atau 1000 tahun. Oleh karena itu, kekuatan hati darah leluhur suci baru saja mencapai alam dewa bela diri. Namun sekarang, hati leluhur suci itu membakar kekuatan sucinya tanpa mempedulikan akibatnya. Dengan begitu, kekuatan tempurnya akan meningkat ke puncaknya dalam waktu singkat. Darah leluhur suci membakar kekuatan sucinya, dan kekuatan tempurnya meroket. Dia menebas 2 kali berturut-turut dengan kekuatan yang mengejutkan. Ekspresi Xie Nianxing dan Xie Nianjun berubah saat mereka menyiapkan lapisan pertahanan di depan mereka. Namun, pertahanan mereka sama sekali tidak dapat menahan serangan Sein, leluhur Blue Death. Mereka hancur dan terlempar puluhan ribu mil jauhnya. Tubuh mereka yang halus bergetar dan darah mengalir dari tubuh mereka. Mulut, 2 wanita bau, kalian masih ingin menghentikanku. Pergilah ke neraka. Leluhur suci Blue Death memanggil iblis itu. Cahaya merah darah mengembun menjadi pedang dan menebas Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Xie Nianxing dan Xie Nianjun bertahan dengan kekuatan tenaga. Mereka tidak ingin melakukan kesalahan, namun mereka ingin menghindarinya. Namun, setelah pulih ke puncaknya, hati darah leluhur suci memang sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari leluhur naga atau leluhur suci yang bukan manusia. Xie Nianxing dan Xie Nianjun hanyalah dewa setengah, jadi mereka tidak bisa melawan hati leluhur darah suci sama sekali. Puncaknya, setelah beberapa gerakan, mereka terlempar. Hati orang-orang dari alam surga menjadi hancur. Jika ini terus berlanjut, masalah tidak akan baik. Dia sedang membakar kekuatan sucinya, jadi dia tidak akan bisa bertahan lama. Selama kita bisa bertahan sebentar, kita akan punya kesempatan menang. Xie Nianxing, apakah kamu masih ingat teknik cahaya suci gelap? Xie Nianjun, kirim pesan ke Xie Nianxing. Saya ingat. Xie Nianxing mengangguk. Baiklah, kalau begitu kita akan menggunakan teknik cahaya suci gelap untuk memasang sangkar cahaya suci gelap dan berhenti sejenak. Kata Xie Nianjun. Xie Nianxing mengangguk, dan mereka berdua bergerak hampir bersamaan. Alih-alih mundur, mereka maju dan menyerang. Leluhur suci Blue Death. Semua cerita baru di N0VLB.com. Saat mereka keluar, tubuh mereka memancarkan cahaya cemerlang. Bedanya, tubuh Xie Nianxing diselimuti kegelapan yang tak berujung. Tubuhnya seakan berubah menjadi lubang hitam. Begitu gelapnya hingga sosoknya sama sekali tidak terlihat. Sedangkan Xie Nianjun, dia dikelilingi oleh cahaya putih yang tak berujung, lebih menyilaukan daripada matahari di langit. Banyak orang-orang tidak bisa membuka mata mereka. Teknik cahaya suci gelap. 2 suara renyah terdengar bersamaan. Selanjutnya, cahaya hitam dan putih tak memutari Sein. Leluhur darah hati. Kecepatan cahaya itu luar biasa cepat, dan segera menyelamatkan hati leluhur suci. Kemudian, cahaya hitam dan cahaya putih saling terkait seperti benang sutra, membentuk sangkar. Ini adalah sangkar cahaya suci yang gelap, teknik rahasia mengerikan yang hanya bisa diatur oleh Xie Nianxing dan Xie Nianjun bersama. Merusak. Leluhur suci Blue Death meraung. Cahaya pedang merah darah memotong dan menutup kegelapan. Sangkar cahaya suci. Ledakan. Sebuah ledakan yang menggetarkan bumi terdengar. Namun, serangan itu tidak menghancurkan sangkar cahaya suci yang gelap. Itu hanya membuat itu bergetar hebat. Melihat serangan pedangnya gagal, leluhur suci Blue Death menjadi marah. Kekuatan ilahinya mulai menyala. Meskipun membakar kekuatan Sen seperti ini sangat melelahkannya dan akan meninggalkan efek samping yang mengerikan, dia tidak peduli lagi sekarang. Selama dia bisa meratakan alam surga dan berhasil membelah langit, para dewa dari luar surga pasti akan menganugerahinya harta karun. Luka-luka dan akibatnya tidak ada apa-apanya. Dia memegang pedang berwarna merah darah dan mengurung sangkar cahaya suci yang gelap. Ledakan, ledakan. Kandang cahaya suci yang gelap itu bergetar hebat. Setiap kali pedang hati darah leluhur suci itu mengenainya, tubuh halus Xie Nianxing dan Xie Nianjun akan bergetar dan wajah mereka akan menjadi lebih pucat. Jelaslah bahwa serangan jantung darah leluhur suci juga telah memberikan beban besar bagi mereka. Namun mereka licik dan bertahan. Sekarang, semuanya tergantung pada siapa yang bisa bertahan.
Siapapun yang bisa bertahan akan menjadi pemenangnya. Hancur, hancur, hancur. Leluhur suci berhati darah menyerang dengan ganas, dan dia dapat melepaskan lebih dari 100 serangan dalam sekejap. Kedua belahan pihak berada di jalan buntu. Namun, Lu Ming maju dengan lancar. Dia mengaktifkan penggandaan kekuatan tempurnya, dan kekuatan tempurnya meroket. Dia terus membombardir kekuatan Dao Surgawi, menghancurkan pengekangan Dao Surgawi menjadi berkeping-keping. Pada akhirnya, tombak itu berputar dan menyapu langit, benar-benar menghancurkan kekuatan surga. Dao, ledakan. Pada saat itu, aura di tubuh Lu Ming meledak dan mencapai puncaknya. Merusak. Lu Ming melolong panjang, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin. Kemudian, ledakan keras meletus dari tubuhnya. Dia telah menembus kemacetan. Kerajaannya telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru. Itu adalah alam kaisar surgawi. Pada saat ini, Lu Ming tampaknya mampu mengendalikan dan mendominasi segalanya. Seluruh alam surga berada di bawah kendalinya. Medan perang di lubang pembuangan dan pertempuran besar di kota dua dunia juga berada di bawah persepsinya. Apakah pertempuran terakhir sudah dimulai? Mata Lu Ming berubah dingin, bab novel baru diterbitkan di Novel.co per meter. Sebelumnya, dia telah memeluk dengan sepenuh hati, mencoba menerobos ke alam berikutnya. Dia tidak punya pikiran lain dalam pikirannya. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran terakhir telah dimulai. King kecil, Qiu Yue, siang-siang. Lu Ming merasakan kehadiran Xian Yanxing, Lu siang-siang, dan yang lainnya. Ia merasa lega karena mereka baik-baik saja. Kemudian, Lu Ming melambaikan tangannya dan batu-batu suci yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Meskipun Lu Ming telah mencapai terobosan di ranahnya, energinya belum mencapai puncaknya. Dia harus menyerap sejumlah besar energi dan mengubahnya menjadi energi dunia dan energi dominasi. Bang bang bang, batu dewa yang tak terhitung jumlahnya meledak. Lu Ming tidak peduli untuk menyia-nyiakannya sekarang. Yang dia inginkan adalah menstabilkan kultivasinya sesegera mungkin dan berpartisipasi dalam pertempuran besar. Lu Ming menyerapnya dengan gila-gilaan. Ki ilahi yang tak terbatas ditelan ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi kekuatan dunia dan kekuatan dominasi. Dunia kecil Lu Ming berkembang pesat. Belum cukup, jauh dari cukup. Percepat, percepat. Lu Ming menggeram. Pada akhirnya, dia hanya mengeluarkan semua batu suci yang dimilikinya. Tumpukan batu dewa meledak dan dimakan oleh Lu Ming. Jumlah energi yang dibutuhkan Lu Ming untuk menerobos ke alam kaisar surgawi terlalu mengejutkan. Hal utama adalah bahwa sebagian energi akan diubah menjadi kekuatan penguasa, yang menghabiskan energi paling banyak. Sebelum Lu Ming pergi, ia memiliki lebih dari 10.000 permata kekacauan yang tersisa. Namun, bagi Lu Ming sekarang, permata kekacauan ini seperti secangkir air di atas gerobak kayu bakar yang terbakar. Permata-permata itu tidak banyak berguna baginya. Oleh karena itu, Lu Ming telah memberikannya kepada Lu siang-siang, Ouyang Moli, dan Bubbles untuk digunakan. Lu Ming sekarang menggunakan batu dewa untuk berkultivasi. Untungnya, dia telah memperoleh sejumlah besar batu dewa di dunia mata air kuning. Waktu terus berlalu, aura Lu Ming semakin kuat dan mengejutkan. Tentu saja, jumlah batu suci yang dilahapnya juga meningkat. Situasi di medan pertempuran kota dua dunia juga telah memasuki kondisi yang sangat panas. Xian Yanxing dan Xian Yanjun mencoba yang terbaik untuk menghentikan darah leluhur suci, tetapi wajah keduanya berubah. Pucat dan darah terus mengalir keluar dari mulut mereka karena serangannya yang menggila. Hati yang sakit, sudah terlambat. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Leluhur suci non-manusia mengirimkan transmisi suara ke hati darah leluhur suci dengan cemas. Dia menyadari bahwa Lu Ming akan segera berhasil menerobos. Dasar jalang sialan, aku akan memastikan kalian tidak akan pernah bereinkarnasi. Meledak, meledak. Leluhur suci Blue Deard meraung dan mengeluarkan manik merah darah. Cahaya merah darah yang tak berujung dari tubuhnya memasuki manik itu. Asyik. Manik berwarna merah darah itu bergetar hebat dan mengeluarkan cahaya terang berwarna merah darah. Tidak bagus. Ekspresi Xian Yanxing dan Xian Yanjun berubah. Ledakan. Lalu, manik berwarna merah darah itu meledak. Ini adalah senjata suci yang melampaui prajurit Dao Surgawi. Saat meledak, kekuatannya luar biasa besar.
Kekuatan penghancur yang tak terbatas menyapu ke segala arah dan menghantam sangkar cahaya suci yang gelap. Dalam sekejap, sangkar cahaya suci yang gelap itu meledak. Tubuh Xie Nianxing dan Xie Nianjun tersapu oleh kekuatan itu dan terlempar ke belakang. Mereka menampung darah dan terluka parah. Dik, Sike milik leluhur suci Blue Death memerah saat dia menerkam Xie Nianxing dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bas! Tangannya yang mengerikan dan Lai terulur untuk menangkap Xie Nianxing. Xie Nianxing terluka parah dan tidak dapat menghindari serangan ini. Jika terkena, dia akan mati. Pada saat kritis ini, ruang di depan Xie Nianxing tiba-tiba terbelah. Sebuah tombak panjang melesat keluar dan menusuk telapak tangan leluhur suci Blue Death. Berdebar, tombak itu memukul telapak tangan leluhur suci Blue Death dengan suara keras. Tombak itu terlempar, tetapi leluhur suci Blue Death juga terdorong mundur. Sebuah lubang telah muncul di telapak tangan, dan cahaya darah menggeliat. Di dalam, matanya penuh dengan konsistensi. Orang harus tahu bahwa dia sedang membakar kekuatan sucinya dan kekuatan pertarungannya telah mencapai puncaknya. Namun tombak itu telah melukai telapak tangan. Mata yang merah darah menatap ke depan. Di depan mereka, ruang itu terbuka. Seorang pemuda jangkung dan ramping mengenakan jubah hitam muncul di belakang Xie Nianxing. Dia melingkarkan lengannya di pinggang ramping Xie Nianxing dan menariknya ke dalam pelukannya. Pria muda ini adalah Lu Ming. Dia telah menguasai 90% batu dewa di tubuhnya dan akhirnya menstabilkannya di Kaisar Surgawi Dunia. Tepat pada saat itu, leluhur suci Blue Death telah mendokumentasikan senjata sucinya dan menghancurkan sangkar cahaya suci gelap milik Xie Nianxing dan Xie Nianjun. Dia membangun maju tanpa ragu-ragu. Dengan memikirkannya saat ini, dia bisa mencapai kota dua dunia dalam sekejap dari puncak kedaulatan naga. King kecil, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya dengan khawatir. Lu Ming, kamu akhirnya sampai di sini. Xie Nianxing tersenyum. King kecil, ambillah buah kehidupan ini. Buah kehidupan muncul di tangan Lu Ming dan dia memberikannya kepada Xie Nianxing. Xie Nianxing mengambilnya dan menelannya sekali teguk. Tubuhnya bersinar terang. Buah kehidupan, kamu masih punya. Saat Lu Ming mengeluarkan buah kehidupan, mata hati darah leluhur suci dipenuhi dengan keserakahan. Kamu mau? Aku punya banyak. Lu Ming menatap Sein leluhur Blue Death dan mengganti tangannya. 9 buah kehidupan muncul di tangan dan satu melayang ke arah Xie Nianjun. Xie Nianjun menangkap buah kehidupan itu tanpa ragu dan menelannya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Banyak sekali buah kehidupan. Hati darah leluhur suci terkejut. Lu Ming mengeluarkan 9 buah kehidupan sekaligus. Termasuk yang diberikannya kepada Xie Nianxing, totalnya ada 10. Bukan hanya leluhur suci yang berdarah dingin, tetapi leluhur suci non-manusia juga sama terkejutnya. Dia ingat dengan jelas bahwa hanya ada 18 buah kehidupan di pohon buah kehidupan. Mereka memperoleh 11 buah, sedangkan alam surga hanya memperoleh 7 buah. Lu Ming, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak buah kehidupan? Pertemuan yang tidak disengaja. Lu Ming pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Leluhur dewa non-manusia meraung karena cemburu. Pada saat yang sama, dia juga berpikir tentang mengapa kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan kultivasi yang lain telah meningkat pesat hingga berhasil menerobos ke alam setengah dewa. Mengapa luka-luka pemberontakan penguasa yang terhormat dan yang lainnya semuanya pulih hingga mencapai puncaknya? Itu pasti buah kehidupan. Leluhur dewa non-manusia itu sangat marah hingga ia ingin muntah darah. Dia telah bekerja keras dan hanya memperoleh 11 buah kehidupan, yang hanya cukup untuknya dan Patriark Sein Blue Death. Dia sangat tertekan saat memikirkan Lu Ming memperoleh sejumlah besar buah kehidupan dan meningkatkan kekuatan alam surga. Adapun hati darah leluhur suci, awalnya dia terkejut saat melihat begitu banyak buah kehidupan, tetapi kemudian dia menjadi sangat serakah. Dan EBSP, luka-lukanya belum sepenuhnya pulih, dan sekarang setelah ia membakar kekuatan Sen-nya, ia telah menghabiskan banyak energinya, menambah lebih banyak luka pada dirinya sendiri. Jika ia dapat memperoleh begitu banyak buah kehidupan, ia akan dapat pulih dengan cepat. Berikan aku buah kehidupan. Darah leluhur suci meraung. Memberikannya padamu. Datang dan ambil sendiri. Lu Ming menyimpan buah kehidupan dan memegang tombak kehancuran besar di tangannya.
Auranya semakin kuat dan kuat. Laming, aku tidak melahapmu. Sekarang, aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Mati. Leluhur suci Blue Death meraung. Dia berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan menyerang Lu Ming. Ledakan. Cahaya ungu emas yang terang muncul dari tubuh Lu Ming. Energi dunia dan energi penguasa dalam tubuhnya beredar liar. Kemudian, dia menusukkan tombaknya ke depan. Tombak kehancuran besar itu dengan cepat berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk ke jantung darah leluhur suci. Keduanya saling serang, menciptakan gelombang kejut mengerikan yang menyebar ke segala arah. Kekosongan itu hancur total. Cahaya merah darah itu pecah, dan hati leluhur suci itu pun mundur. Lu Ming juga menarik tombaknya. Apa? Dalam pertarungan langsung, Lu Ming berhasil memblokir serangan leluhur suci hati pembunuh itu. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Apakah Lu Ming telah menjadi dewa? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, baik di alam surga maupun ras dewa jahat, semua orang sangat terkejut dan tercengang. Lu Ming mampu melawan dewa bela diri secara langsung. Ini terlalu mengejutkan. Bedanya, setelah keterkejutan awal suku dewa jahat, mereka dipenuhi rasa takut yang tak berkesudahan. Setelah pihak alam surga pulih dari keterkejutan mereka, mereka sangat gembira. Hahaha, Moke, kali ini, ras dewa jahat mulah yang harus dimusnahkan. Naga leluhur tertawa terbahak-bahak. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Pikiran leluhur dewa non-manusia adalah kekacauan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun dan bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, inilah hasil yang dia dapatkan. Dia benar-benar tidak tahan. Jika Lu Ming bisa melawan hati leluhur suci, itu akan sangat merugikan mereka. Masih ada Xian Yanxing dan Xian Yanjun di alam surgawi. Hati yang membunuh, apakah ini semua yang kau miliki? Kalau begitu, hari ini, orang yang akan kubunuh adalah kau. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan melangkah maju. Sosoknya seperti aliran cahaya saat ia menyerang Saint Ancestor Blue Death. Keterampilan pedang laut darah. Mati. Leluhur suci Blue Death meraung. Lautan darah muncul di belakangnya, dan cahaya pedang merah darah yang tak berujung terbang keluar dari lautan darah dan menebas Lu Ming. Tuanku, Lu Ming mengerahkan kekuatan penguasa dan menguasai dunia. Kekuatan penguasa itu bekerja pada cahaya pedang merah darah, dan arah cahaya pedang merah darah itu segera berubah sedikit. Cahaya itu sama sekali tidak menusuk Lu Ming dan semuanya terbang melewatinya. Dalam sekejap, Lu Ming mendekati leluhur suci hati darah dan mengayunkan tombaknya. Cahaya tombak itu panjangnya jutaan mil dan menghantam lautan darah. Lautan darah runtuh, dan hati darah leluhur suci mundur. Wus, wus. Tombak kehancuran besar terus menembus kehampaan, menghancurkannya. Lu Ming dan leluhur Sein pembunuh berjuang menuju kehampaan gelap. Sekarang Lu Ming telah menembus alam kaisar surgawi, kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Ketika semua aspek digabungkan, ia dapat dibandingkan dengan dewa bela diri dan tidak lebih lemah dari naga leluhur, leluhur ilahi ras non-manusia di puncaknya. Ini dengan syarat Lu Ming tidak memicu kekuatan tempur ganda. Ledakan, ledakan, Lu Ming dan leluhur suci Blue Death bertempur menuju kehampaan gelap. Mereka bertukar beberapa jurus berturut-turut, menyebabkan kehampaan gelap terus berguncang. Kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran telah berakhir setelah Lu Ming menerobos ke alam tirk surgawi. Oleh karena itu, Lu Ming hanya dalam keadaan normalnya dan tidak dalam keadaan menggandakan kekuatan tempurnya. Lu Ming menyebarkan cara mendominasi secara ekstrim. Kekuatan dunia dan kekuatan mendominasi meraung di dalam tubuhnya. Kekuatan dominator dalam tubuh Lu Ming telah menguasai lebih dari setengah kekuatan total. Ini juga merupakan kunci kemampuan Lu Ming untuk melawan dewa bela diri. Di masa depan, seiring dengan peningkatan tingkat kerusakan Lu Ming, proporsi penguasaan energi juga akan meningkat. Lu Ming membayangkan bahwa ketika ia membentang hingga mencapai puncak alam kaisar surgawi, semua energi dunia dalam tubuhnya akan diubah menjadi penguasa energi. Pada saat yang sama, Lu Ming mengeluarkan jurus simbol pertempuran. Meskipun jurus itu tidak memicu kekuatan tempur ganda, dengan peningkatan jurus simbol pertempuran, setiap gerakan Lu Ming menjadi sangat kuat. Ia setara dengan Sein leluhur Blue Death di puncaknya. Terlebih lagi, Lu Ming bahkan lebih baik. Setelah Lu Ming dan Sein leluhur Blue Death memasuki kegelapan gelap,
Sik Nianging dan Sik Nianjun hampir pulih dari luka-luka mereka dengan bantuan buah kehidupan. Menatap mata Xie Nianxing dingin saat dia mengamati kepadatan. Teratai hitam muncul di sekelilingnya dan berubah menjadi pedang Qi yang terbang menuju raksasa itu. Para raksasa dari pasukan pemecah langit masih bertarung dengan prasasti penekan penjara. Namun, jejak sisik kepala suku penjaga penjara di prasasti penjaga penjara memiliki energi yang terbatas. Setelah pertarungan yang begitu lama, ia hampir tidak dapat bertahan. Inilah saat yang tepat bagi Xie Nianxing untuk bergerak. Mengaum, raksasa tentara penghancur langit mengulurkan tangan yang besar dan menyerang pedang Qi milik Xie Nianging. Hentikan, hentikan. Serangkaian suara benturan terdengar, dan tubuh raksasa pasukan penghancur surga bergetar hebat saat terus mundur. Tanah di bawah kakinya terus retak, dan dalam sekejap, ia menghancurkan beberapa ratus anggota suku dewa jahat yang tidak dapat mundur tepat pada waktunya. Xie Nianxing mampu bertarung dengan dewa bela diri, leluhur suci Blue Deard, dan kekuatan berada di atas. Angkatan darat yang mampu menghancurkan langit. Memotong. Sik Nianxing berteriak dingin. Dengan lambaian tangan, cahaya pedang yang tak berujung berkumpul menjadi cahaya hitam besar. Pedang Qi, yang sekali lagi dikurung raksasa yang dibentuk oleh tentara yang menghancurkan langit. Ikuti bab baru di novel.com. Raksasa itu mengangkatnya untuk menangkis, namun kali ini tipisnya langsung terpotong dua oleh pedang cahaya. Dalam daftar tersebut, banyak ahli angkatan darat yang menerobos langit meledak dan terbunuh. Dalam sekejap, ratusan ahli tentara penghancur surga terbunuh, termasuk lebih dari ingatan ahli surga. Cemperor, raksasa tentara memecahkan langit itu mundur. Namun, pada saat ini, cahaya pedang berwarna putih susu tertutup dari langit. Xie Nianjun mulai bergerak. Aduh, kepala raksasa tentara pemecah langit itu terpenggal, dan beberapa ratus tentara pemecah langit lainnya tumbang. Akibatnya, raksasa yang dibentuk oleh pasukan pemecah langit langsung runtuh. Formasi itu hancur. Dengan hancurnya formasi tentara penerobos langit, sulit bagi mereka untuk menyatukan kekuatan, dan kekuatan tempur mereka pun sangat berkurang. Hampir 100.000 orang mundur dengan panik, hati mereka puas. Pasukan pengusir surga mereka telah membentuk formasi besar dan tak terkalahkan. Selain dewa perang, mereka tidak takut pada siapapun. Namun, mereka dikalahkan oleh Xie Nianxing dan Xie Nianjun hanya dalam beberapa gerakan. Jangan panik, kumpulkan dan siapkan formasi. Komandan pasukan pemecah langit meraung. Dia adalah Dewa Aula, dan dia ingin mengumpulkan pasukan pemecah langit lagi untuk membentuk formasi untuk melawan Sik Nianxing dan yang lainnya. Namun, begitu dia selesai berbicara, 5 bunga teratai hitam muncul di sekelilingnya. Pengecut, pengecut, pengecut. Teratai itu berputar, dan kelopaknya berubah menjadi pedang Qi tajam, terbang tiba-tiba. Ekspresi perintah angkatan darat yang menghancurkan langit berubah saat dia mencengkeram kapaknya untuk memblokir. Setelah serangkaian suara benturan, tubuh komando pasukan penghancur surga bergetar hebat. Kapak perang prajurit Dao Surga di tangannya terkelupas, dan dadanya telah tertusuk oleh pedang Qi. Dia terluka parah dan banyak darah. Matanya penuh dengan konsistensi. Bagaimana dia bisa menyetujuinya? Dia sangat ketakutan. Bagaimanapun, dia adalah seorang dewa dan dikenal sebagai master yang tak tertandingi. Namun, dia terluka parah setelah satu pukulan dengan Xie Nianxing. Berdengung. Saat berikutnya, Xie Nianning muncul di sana. Tidak bagus. Komandan pasukan penghancur langit terkejut dan segera mundur, tetapi sudah terlambat. Cahaya pedang menyala, dan kepalanya melayang tinggi ke udara. Dalam pertarungan di level yang sama, dia tidak memiliki cara untuk melawan Xie Nianxing. Membunuh. Tatapan mata Xie Nianxing dingin dan tanpa ampun. Dengan lambaian tangannya, pedang Qi yang tak berujung melesat menuju pasukan pemecah langit. Pasukan pemecah langit awalnya memiliki 100.000 penguasa, 5.000 kaisar surgawi, dan 95.000 kaisar agung. Namun, mereka sekarang rentan terhadap Xie Nianxing. Kemanapun pedang Qi melintas, para ahli dari tentara penembus langit akan tertusuk dan ditembakkan. Tidak peduli apakah itu kaisar surgawi atau kaisar agung, semuanya sama saja. Bahkan kaisar surgawi puncak pun tidak dapat menahan serangan Xie Nianxing. Pada saat yang sama, Sik Nianjun juga melancarkan gerakannya.
Gaya serangannya sangat mirip dengan Xing Nianxing. Kemanapun cahaya pedang putih susu itu lewat, sejumlah besar master angkatan darat yang menembus langit terbunuh. Itu adalah pembantaian sepihak, seperti panen gandum. Para ahli dari pasukan pemecah langit semuanya terbunuh. Tidak, sialan, tidak. Raja nomor satu dari ras non-manusia, para raja yang lebih tua, merasakan hati mereka berdarah. Pasukan penghancur surga adalah pasukan terkuat dari ras dewa jahat. Begitu banyak makhluk kuat yang mati begitu saja. Pada saat yang sama, mereka sangat ketakutan. Xie Nianxing dan Xie Nianjun benar-benar tak terhentikan. Setelah mereka selesai membunuh pasukan pemecah langit, bukankah sekarang giliran mereka? Mereka telah melihat bagaimana sang dewa dibunuh oleh Xie Nianxing dalam hitungan detik. Jika mereka jadi mereka, situasinya tidak akan jauh berbeda. Leluhur dewa, apa yang harus kita lakukan? Raja nomor satu meraung, dan suaranya menembus kehampaan gelap menuju leluhur dewa non-manusia. Mundur, bentuk formasi besar dan bertahanlah dengan sekuat tenaga. Leluhur dewa non-manusia Sen. Leluhur dewa non-manusia juga geram. Dia tidak pernah menyangka pertempuran akan berakhir seperti ini. Sebelum pertempuran, dia sangat percaya diri. Di permukaan, pihak suku dewa jahat memiliki keunggulan, baik dalam kekuatan tempur tingkat rendah, menengah, maupun tinggi. Terlebih lagi, alam dewa bela diri memiliki dia dan leluhur suci Blue Death. Selama mereka bergerak, situasinya pasti akan berat sebelah. Mereka pasti akan mampu menghancurkan alam surga. Namun, setelah pertempuran, segalanya berada di luar harapannya. Pada awalnya, kumbang tanduk panjang Titan, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan kura-kura dewa dunia telah muncul satu demi satu. Mereka semua telah menerobos ke alam setengah dewa dan menahan sebagian kekuatan mereka. Setelah itu, pemberontakan kedaulatan yang terhormat dan yang lainnya benar-benar pulih dari luka-luka mereka. Yang lebih tak terduga lagi adalah bahwa Xie Nianxing dan Xie Nianjun tampaknya muncul begitu saja dan menahan hati darah leluhur suci hingga Lu Ming menerobos. Laming, ini semua Lu Ming. Leluhur dewa non-manusia meraung di dalam hatinya. Semua ini karena Lu Ming, dia telah mengeluarkan sejumlah besar buah kehidupan, Titan Longhorn, ulat sutra iblis 9 nyawa, dan yang lainnya untuk menerobos. Pemberontakan penguasa yang terhormat dan yang lainnya hanya pulih karena buah kehidupan Lu Ming. Faktanya, Xie Nianxing adalah istri Lu Ming. Lu Ming adalah alasan mengapa situasi berkembang hingga titik ini. Sekarang, mereka hanya bisa bertahan dan mempertahankan posisi mereka. Mereka hanya akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan ketika Sein Patriark Murderhead membunuh Lu Ming atau leluhur naga. Saat memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke tempat di mana Lu Ming dan leluhur suci Blue Death bertarung. Pupil matanya mengerut pada pandangan pertama. Pada saat ini, Lu Ming telah sepenuhnya menguasai dan menekan hati darah leluhur suci. Lu Ming dan hati darah leluhur suci telah bertukar ratusan gerakan di kehampaan yang gelap. Lu Ming tidak mengaktifkan formula pertempuran untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Dia hanya bertarung dengan Sein Patriark Murderhead dalam kondisi normalnya. Namun, keberanian Lu Ming meningkat seiring berjalannya pertempuran. Sebelumnya, ia baru saja mencapai terobosan dan tidak begitu paham dengan penggunaan kekuatannya. Namun, setelah pertempuran, ia mampu menggunakan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba itu dengan mudah. Selain itu, seni simbol pertempuran itu sungguh menakjubkan. Saat digunakan, tidak peduli serangan apapun, itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Selain itu, hati darah leluhur Sein membakar kekuatan ilahinya. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin lemah dia. Dengan demikian, Lu Ming berada di atas angin. Wus, wus. Tombak kehancuran besar di tangan Lu Ming menari-nari seperti naga sungguhan, dan cahaya tombak melesat ke arah Sein Ancestor Blue Death. Sein Ancestor Blue Death terus mundur, dan semakin sulit baginya untuk melawan. PM, tombak Lu Ming telah menembus tubuh leluhur suci Blue Death, tetapi dia berusaha sekuat tenaga untuk pulih. Lukanya menggeliat dengan cahaya darah, mencoba untuk sembuh. Namun, pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kemudian, aura di tubuhnya dengan cepat melemah. Dia belum pulih dari luka-lukanya dan belum kembali ke kondisi puncaknya. Dia telah membakar kekuatan Sen-nya untuk mencapai kondisi puncaknya,
yang sulit dipertahankan untuk waktu yang lama. Sekarang, kekuatan sucinya hampir habis, dan kondisinya menurun drastis. Bagaimana mungkin Lu Ming melewatkan kesempatan ini? Matanya menjadi dingin dan dia menyerang dengan kesedihan yang luar biasa. Mobil, wah! Leluhur suci Sacred Heart terlempar. Tubuhnya hampir terpotong menjadi dua. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan auranya menjadi semakin putus asa. Mati. Lu Ming melangkah maju dan mengejar Sacred Ancestor Blue Deard. Tombak Great Desolation bergetar dan diselimuti oleh kekuatan cemerlang dari Dominator. Tombak itu menyerang Sacred Ancestor Blue Deard, berniat untuk menghancurkannya sepenuhnya. Leluhur suci hati darah mundur dengan panik, tetapi dia masih tidak dapat menghindari serangan Lu Ming. Tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi lautan darah. Menyaring, Lu Ming mengulurkan kedua telapak tangannya. Kekuatan Dominator ungu emas berubah menjadi dua telapak tangan besar. Kedua telapak tangan itu menutup dan menyelimuti lautan darah di tengah telapak tangan. Lu Ming ingin menggunakan kekuatan penguasa untuk memurnikan sepenuhnya hati darah leluhur suci. Tidak, Moke, kemarilah dan selamatkan aku. Tidak, leluhur suci Blue Deard berteriak ngeri. Dia mencoba melepaskan diri dari pengepungan kekuatan penguasa. Tetapi dia tidak bisa. Lu Ming, leluhur dewa non-manusia itu meraung. Rambut emasnya berkibar tertiup angin saat ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk beradu beberapa pukulan dengan leluhur naga. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan memanfaatkannya ke arah Lu Ming. Leluhur dewa non-manusia menggunakan seluruh kekuatannya dan akhirnya memanfaatkan kesempatan untuk melepaskan diri dari halangan naga leluhur dan menyerang Lu Ming. Ledakan, leluhur dewa non-manusia itu melancarkan pukulan. Tinju emas melintasi kekosongan tak terbatas dan menuju ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang luar biasa. Ekspresi wajah Lu Ming sedikit berubah. Dia menggoyangkan tombak penghancur besar itu dan menusukkannya. Begitu dia menusukkan tombaknya, tinju leluhur dewa non-manusia itu tiba dan bertabrakan dengan pancaran tombak Lu Ming. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, tombak kehancuran besar itu bergetar terus-menerus. Kekuatan yang mengerikan terpancar, menyebabkan Lu Ming mundur beberapa langkah. Artefak ilahi, mata Lu Ming berkedip. Leluhur dewa non-manusia itu mengenakan sarung tangan emas di tangannya. Jelaslah bahwa sepasang sarung tangan ini adalah senjata dewa, senjata yang khusus digunakan oleh dewa bela diri, dan sangat kuat. Senjata suci leluhur Blue Deard telah hancur sendiri, tetapi senjata suci leluhur non-manusia masih ada di sana. Dengan demikian, kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat daripada kekuatan suci leluhur Blue Deard, yang telah membakar kekuatan sucinya. Membunuh, leluhur dewa non-manusia itu berteriak. Tinjunya seperti dua matahari emas saat dia meninju ke arah Lu Ming. Moke, aku lawanmu. Sekarang naga leluhur telah tiba, dia tidak akan membiarkan leluhur dewa menyerang Lu Ming. Ile melangkah maju dengan cakar naganya dan melawan leluhur dewa. Pada saat yang sama, tanduk naga melayang di atas kepala naga leluhur. Tanduk itu terus menebas seperti pedang. Tanduk itu juga merupakan senjata dewa. Kekuatan tempur naga leluhur tidak lebih lemah dari kekuatan leluhur dewa non-manusia. Dia tidak bisa menganggapnya enteng dan harus melawan naga leluhur dengan sekuat tenaga. Ledakan, ruang, leluhur dewa non-manusia bertukar beberapa pukulan lagi dengan naga leluhur, sementara Lu Ming memanfaatkan kesempatan untuk terus menyempurnakan hati darah leluhur suci. Hati darah leluhur suci terus meletus, mencoba menerobos pertahanan Lu Ming. Moke, selamatkan aku, selamatkan aku. Darah leluhur suci meraung, bab-bab novel baru diterbitkan di N0VE, Love IN, Copper Meter. Wajah leluhur dewa non-manusia itu sangat dingin. Dia bertukar beberapa pukulan dengan naga leluhur dengan panik. Dia menggertakkan giginya dan tiba-tiba mengubah gerakannya. Dia mengambil risiko menerima pukulan dari naga leluhur dan kemudian bergegas menuju Lu Ming. Asyik. Dalam sekejap mata, leluhur dewa non-manusia itu mendekati Lu Ming dan melancarkan ratusan pukulan. Lu Ming mengayunkan tombak penghancur besar untuk menangkisnya. Kekuatan leluhur dewa non-manusia memang mencengangkan setelah ratusan kali tabrakan. Lu Ming harus melawan leluhur dewa non-manusia dan akhirnya tidak memiliki energi ekstra untuk memurnikan hati darah leluhur suci. Alhasil, hati darah leluhur suci berhasil lolos. Leluhur suci berhati darah melarikan diri dan berkumpul kembali dengan leluhur suci non-manusia.
Ayo, ayo mundur, kata leluhur dewa non-manusia. Saat ini, mereka benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka hanya bisa mundur dan membuat rencana nanti. Jika kau ingin pergi, tinggallah. Tanduk naga leluhur bagaikan bilah pedang surgawi yang terus menebas leluhur dewa non-manusia. Leluhur dewa non-manusia harus fokus saat menghadapi serangan naga leluhur. Bas, wus, Lu Ming juga mengacungkan tombaknya, dan cahaya tombak yang menyilaukan menyelimuti leluhur dewa non-manusia dan leluhur dewa berhati pembunuh. Kekuatan tempur leluhur suci Blue Deer telah menurun, dan dia tidak lagi sebanding dengan Lu Ming dan yang lainnya. Dia hanya bisa melawan dengan bantuan leluhur ilahi non-manusia. Pada saat ini, leluhur dewa non-manusia harus menghadapi naga leluhur dan bertahan melawan serangan Lu Ming pada saat yang sama. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Seni simbol pertempuran. Selama pertarungan, Lu Ming terus-menerus mengaktifkan formula pertarungan untuk menggandakan kekuatan tempurnya. Kedua belah pihak bertukar lusinan pukulan berturut-turut, dan leluhur dewa non-manusia dan leluhur suci hati darah terpaksa mundur. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Lu Ming seperti meledak. Kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran terpicu, dan kekuatan tempur Lu Ming meroket. Bug.com. Leluhur dewa non-manusia buru-buru menghalangi cahaya tombak dengan tinjunya. Ledakan. Kali ini, leluhur dewa non-manusia dilempar terbang oleh Lu Ming, tubuhnya bergetar dan dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana ini mungkin? Leluhur dewa non-manusia meraung dalam hatinya. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Pada tahap pertempuran ini, Lu Ming benar-benar bisa meletus dengan kekuatan tempur yang lebih kuat. Selain itu, peningkatan yang besar dan dia telah menekannya sepenuhnya. Begitu leluhur dewa non-manusia mundur, hati darah leluhur suci pun terekspos. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang. Tombak kehancuran besar berubah menjadi pilar yang menopang langit dan menghantam jantung darah leluhur suci. Hati leluhur suci berubah menjadi lautan darah, bergulung liar. Dia ingin menghindar, tetapi dia tidak bisa. Saat ini, Lu Ming telah mengaktifkan kekuatan tempur ganda dari formula karakter pertempuran. Di bawah tekanan tombak kehancuran besar, lautan darah yang dibentuk oleh hati leluhur suci langsung terbelah di aula. Kekuatan penghancur yang mengerikan meledak dari tombak kehancuran besar. Lautan darah yang dibentuk oleh hati leluhur Sein terus hancur dan berubah menjadi potongan-potongan kecil. Menyaring. Kemudian, Lu Ming menggunakan kekuatan penguasaannya untuk membungkus potongan-potongan kecil lautan darah dan mulai memperluasnya. Ci. Asap hijau memenuhi udara saat lautan darah hati leluhur suci dimurnikan dengan kecepatan yang sangat cepat. Moke, selamatkan aku, tangisnya. Hati darah leluhur suci masih meminta bantuan. Pembunuh Sin, pergilah dengan tenang. Moke tidak bisa menyelamatkanmu. Naga leluhur berkata dengan dingin saat dia menyerang leluhur dewa non-manusia. Pada saat ini, wajah leluhur dewa non-manusia itu gelap, dan ada kegelapan di kedalaman matanya. Dia tidak melawan leluhur naga. Sebaliknya, dia membalikkan dan membongkar ke sisi lain. Itulah arah wilayah surgawi Taiking. Tidak bagus. Leluhur naga sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan wajahnya berubah drastis saat ia mengejar leluhur dewa non-manusia. Lu Ming, cepatlah dan kejar dia. Kita tidak bisa membiarkan Moke mencapai wilayah surgawi Taiking. Suara naga leluhur terdengar. Dia tampak sangat cemas. Membunuh. Lu Ming mengulurkan tangannya dan cahaya tombak yang tak berujung muncul dari udara tipis, menyerap sisa darah. Ska, tidak, mati. Hati leluhur suci meraung. Kemudian, cahaya tombak yang tak berujung turun dan mengoyak lautan darah. Cahaya itu kemudian menghilang di bawah penyempurnaan kekuatan penguasa. Dalam sekejap, hati darah leluhur suci telah menghilang sepenuhnya. Tidak ada satu pun jejak yang tertinggal. Kali ini, hati darah leluhur suci telah sepenuhnya dirusak. Tidak ada kemungkinan dia akan mati. Berbohong, Dewa Bela Diri telah dibunuh sepenuhnya oleh Lu Ming. Setelah mendokumentasikan sepenuhnya hati leluhur suci, Lu Ming mempercepat laju darahnya semaksimal mungkin dan mengejar leluhur naga dan leluhur dewa non-manusia. Semua ini butuh waktu untuk dijelaskan, tetapi sebenarnya terjadi dalam sekejap. Namun, leluhur dewa dari ras non-manusia telah mencapai domain surgawi Taiking dan tiba di sebelah sarang Zulong.
Si tolol, naga leluhur itu meraung dan menyemburkan sinar cahaya yang merusak ke arah leluhur dewa non-manusia. Namun, mata leluhur dewa non-manusia dipenuhi dengan kegilaan. Ile tidak peduli dengan serangan naga leluhur itu dan meninjunya. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan ruang dalam radius 10 juta-juta. Melalui ruang, 1. Dapat melihat dengan jelas penampakan dunia kecil. Dunia kecil ini adalah sarang Zulong. Pukulan mengerikan leluhur dewa non-manusia mendarat di sarang Zulong. Sarang Zulong seperti balon yang meledak karena pukulan leluhur dewa non-manusia. Setelah sarang Zulong diledakkan, tirai itu tiba-tiba terisi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dari kejauhan, Lu Ming bisa melihat sigil besar dan tak terbatas menutupi langit. Itu, murid mata Lu Ming mengerutkan kening karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan akan ada tanda sebesar itu di belakangnya. Sarang Zulong, segel penekan surga, naga leluhur, kau berhayal menyegel langit. Hari ini, aku akan merobek segel itu, dan kubur kalian semua bersamaku. Leluhur dewa non-manusia itu meraung saat seluruh tubuhnya tampak terbakar. Dia berubah menjadi dewa, pedang dan menyerang ke segel arah itu.